Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar Syekh Ali Rahbini yang kita cintai dan kita muliakan, dan juga khadimu Majlis Al-Aqsa Al-Habib Abdullah Barakwan dan Kiai Mahmud Sattar yang dirahmati oleh Allah, dan segenap para kiai, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat kita bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari acara ini, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak disebutkan bagaimana riwayat tentang perjuangan serta karomah tentang Syekh Ali Rahbini sebagai tokoh masyarakat dan juga waliyun minal awliya, salah satu dari wali di antara kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kecipratan barokah beliau. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya dan saudara-saudara yang seusia saya hanya bisa mendengar riwayat bagaimana beliau-beliau orang tua kita berjihad memperjuangkan agama Allah hingga lestari sampai hari ini berkat perjuangan orang tua kita. Alhamdulillah, kita pun hari ini, malam ini duduk di majelis maulid wa ta'lim. Ini hakikatnya juga adalah berkat pendidikan yang diwariskan oleh beliau-beliau para sesepuh orang tua kita. Betul? Kalau ditanya apa yang dihasilkan oleh perjuangan orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, apa hasilnya? Maka kita katakan ini hasilnya. Melestarikan majelis macam demikian ini adalah hasil dari karya ulama-ulama dan sesepuh kita terdahulu. Alhamdulillah. Berarti kita ini namanya al-baqiyatus sholihat, peninggalan yang baik dari karya dan kerja para sesepuh kita, termasuk Syekh Ali Rahbini dan para ulama-ulama yang lainnya. Kalau di atas ini banyak para kiai, para sesepuh yang sudah mempunyai putra dan mungkin juga mempunyai cucu. Bila mana di sini ada putranya yang hadir atau cucunya yang hadir, ini tiada lain adalah produk dari apa yang dilakukan oleh orang tua kiai-kiai kita yang ada di atas sini. Permasalahannya kita yang masih muda-muda, gimana kira-kira 15 tahun yang akan datang?
Sanggupkah kita mencetak generasi-generasi anak-anak dan cucu-cucu kita untuk cinta hadir dalam majelis maulid semacam demikian? Tergantung dari kitanya, tergantung dari kitanya bagaimana mengemas kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini, saat-saat ini masih banyak tokoh-tokoh yang mengajak kita mengenal apa itu majelis maulid, maulid Nabi. Alhamdulillah, karena dengan mengenal Nabi lewat majelis maulid, insya Allah gaung kita untuk hadir insya Allah akan berkelanjutan. Allahumma amin. Kalau bicara majelis maulid berarti harus menerangkan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, di majelis maulid macam demikian kita kenal dengan siapa Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita rajin, kita sering mendengarkan bacaan-bacaan qasidah yang menggetarkan kita. Kita tidak paham artinya, tapi ada kata-kata di sana, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, seakan-akan mengajak kita untuk mengenal, oh itu orang yang kita cintai sedang dipanggil-panggil. Maka kita hadir di tempat itu walaupun tidak paham artinya, tapi qasidah-qasidah yang dibacakan itu mempunyai daya tarik tersendiri, luar biasa. Itulah daya tarik majelis maulid yang diajarkan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Alhamdulillah. Belum lagi kalau dalam majelis maulid diterangkan riwayat hidup Nabi itu bagaimana. Kadang-kadang dibacakan kitab-kitab syama'il. Apa kitab syama'il? Riwayat tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka sedikit demi sedikit kita menjadi mengenal siapa beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Untung kalau kita diajak hadir majelis maulid itu untung, karena banyak orang Islam yang tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal mereka, mengaku sebagai umat Rasulullah tapi tidak kenal siapa nabinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita bicara tentang siapa Rasulullah, oh panjang, tidak mungkin sehari 2 hari dibahas, apalagi 1 jam. Wong siapa? Istri Nabi Siti Aisyah, istri tercinta Nabi, yang paling cerdas di antara wanita-wanita dunia. Beliau adalah seorang yang jenius. Bayangkan seorang ibu rumah tangga hafal ribuan hadis. Adakah orang wanita yang semacam demikian? Tidak ada, kecuali istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya tentang bagaimana ya Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, tentang kehidupan beliau bagaimana, kesehariannya bagaimana. Itu dijawab ringkas tapi isinya padat. Kata Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau kepingin tahu siapa Nabi, bacalah Al-Quran dengan paham, itu maksudnya. Loh, kalau sekarang diundang maulid Nabi, diajak ngaji tafsir dari mulai surat Al-Fatihah hatam sampai Qul a'udzu birabbin nas, kira-kira berapa tahun hatam ini? Nah, alhamdulillah cuplikan-cuplikan dari ayat-ayat Al-Quran sering diperdengarkan dan dibahas oleh para dai, para ulama dalam kajian-kajian maulid Nabi. Kalau kita kenal, maka kita akan lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berkiblat kepada beliau.
Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita bersyukur. Tepatnya hari ini dan esok ini banyak fitnah. Kita wajib mengikuti Al-Quran yang itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan malam 25 Desember ya. Betul? Betul? Ini fitnah akhir zaman. Fitnah yang bisa mengambil setiap orang mempunyai akidah. Kalau perang di zaman Belanda, perang di zaman Jepang, saya tidak tahu ya, hidupnya Syekh Ali Rahbini ini di masa apa ya, peperangan apa, Belanda atau Jepang. Sayangnya tadi saya belum sempat ya baca, belum sempat, wah gak nutup waktunya ya. Tapi ya mereka itu para pejuang ya. Mereka melawan Belanda, mereka melawan Jepang, mereka melawan PKI. Itu ya bukan saya katakan ringan, tapi musuhnya jelas. Musuhnya jelas. Saya punya pengalaman ini dengan Kiai Saiful Masrur ini ya. Waktu kami di Mekah, waktu itu ya, itu pas ada perang antara Irak dengan Kuwait ya. Atau mungkin kami di Saudi ini lebih dekat dengan hubungannya dengan Kuwait melawan Irak. Saya tidak mau bicara tentang apa yang namanya perang teluk. Yang kami rasakan begini, waktu kami ada di Mekah, tiba-tiba ada pengumuman dari televisi atau dari radio bahwa Soroh gitu ya. Soroh itu apa ya? Peluru kendali ya. Peluru kendali dari Irak sudah dihadapkan ke kota Mekah atau ke kota Jeddah, yang mana kalau dijatuhkan bomnya ini ya, dijatuhkan dari atas, belum, ini radiusnya bisa mempengaruhi 2000 km, padahal antara Jeddah dengan Mekah ini tidak sampai segitu. Maka kami yang di Mekah ini diomongkan di televisi, semua warga yang di sekitar Jeddah harus menggunakan apa ya, penutup masker. Jadi kita bikin masker, takut kita ini. Cuman yang repot ini ingin angkat pedang, nggak ada musuhnya. Musuhnya ada di Irak, ya dah. Wah, kita ada di kota di Mekah. Jadi tinggal kalau misalnya ada terdengar pengumuman, kita pasang masker dan siap-siap baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa? Karena nggak ketemu musuhnya. Ini perang yang paling menyakitkan. Tapi kalau lawan Belanda kan kelihatan, Belanda ini ya hidungnya mancung, orangnya tinggi, kan begitu ya, agak bule-bule kan gitu. Lah kita kan tidak, ya kita standar lah ya, hitam-hitam manis kan begitu ya. Jadi tahu musuhnya. Misalnya Belanda bawa brand, kita bawa bambu runcing, tapi tahu musuhnya, betul? Ya namanya orang bertengkar atau perang tahu musuhnya itu enak. Tapi kalau perang nggak tahu musuhnya, repot kita ini, susah. Lawan Jepang ya begitu, walaupun sama-sama sipit, sama-sama pendek, tapi wajahnya berbeda. Wajahnya berbeda. Kita orang Indonesia, mereka orang Jepang, musuhnya kelihatan. Mungkin yang agak repot lawan PKI, ya, karena sama-sama ya kulitnya sama kadang-kadang. Ini agak sulit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini lawan kita tidak kelihatan. Kita ini dalam satu masa perang. Kita ini masa perang, tapi perang peradaban, perang perekonomian, perang
apa ya, pengaruh. Nah, yang terakhir perang dunia maya, perang cyber, perang dunia maya. Ini sekarang zamannya kita hidup. Perang tapi tidak tahu. Kadang-kadang perangnya lewat handphone. Ini sekarang saya duduk di sini, sebelah saya Kiai Saiful Maslul. Ini kan bisa berhubungan. Tapi kalau misalnya berselisih pendapat, duduknya bareng tapi di WhatsApp atau di mana? Di internet, ini bisa-bisa perang ini ya. Padahal duduk bersama. Inilah perang zaman sekarang. Pas hari ini, malam ini juga ada peperangan besar. Cuma sulit untuk dikatakan. Apa itu? Perang antara yakin dan ingkar kepada Al-Quran. Ada kelompok-kelompok yang yakin dengan kebenaran Al-Quran, ada kelompok-kelompok yang ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kadang-kadang duduk bersama. Susah. Sekantor misalnya. Ya kalau zamannya Ahok kemarin ada yang pro Ahok, ada yang kontra Ahok. Kadang-kadang sekantor. Main internet, wifi-nya satu. Yang pegawai pojok sebelah sana pro Ahok, yang pojok sebelah sana kontra Ahok. Satu kan? Ini terjadi. Siapa musuh kita? Susah. Saya bacakan satu ayat yang kita yakini bahwa inilah akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Berarti setiap ayat-ayat yang ada di situ, itulah sikap Nabi, itulah akhlak Nabi, itulah keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat yang hari ini dan besok menjadi suatu permasalahan besar antara kita yakin atau kita ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir akan yakin terhadap kebenaran ayat yang akan saya baca ini, yaitu surat An-Nisa ayat 140. Kalau kemarin kita rame dengan surat Al-Maidah 51, tapi kalau malam ini dan esok ini akan rame di internet atau di cyber army ya, dunia-dunia maya itu membahas pro kontra tentang surat An-Nisa ayat 140. Bunyinya begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum an idza sami'tum ayatillah yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Waqad nazzala alaikum, artinya dan sungguh kami Allah nazzala menurunkan alaikum ayat-ayat atau peringatan kepada kalian an idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengarkan, mengetahui, menyaksikan ayat-ayat Allah, agama Allah, Islam, ayat-ayat Allah, termasuk Tuhan kita adalah Allah, yukfaru biha, dikufuri, diingkari. Kalau kita mendengarkan Allah diingkari, syariat Islam diingkari, hukum-hukum fikih diingkari, wa yustahza'u biha, dan diejek, diperolok-olok, diajak nyembah Allah tidak mau, mintanya nyembah Yesus, diajak nyembah Allah tidak mau, tidak mau aku nyembah Allah, diperolok-olok nyembah Yesus, dikatakan Tuhan anak. Yuk
yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kapan waktunya? Ya malam hari ini sampai esok. Orang-orang Natalan. Nyembah siapa orang Natalan? Nyembah siapa orang Natalan? Yesus. Allah perintah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan sekali-kali kalian duduk dengan mereka yang saat ini sedang menyembah Tuhannya, bukan Allah, tapi Tuhan anak menurutnya, yaitu orang-orang Nasrani sedang menyembah Yesus. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Tapi ada enggak kira-kira yang duduk hadir Natalan di karangan umat Islam dan tokoh-tokoh Islam? Ada. Ini yang problem. Allah perintah fala taq'udu ma'hum. Jangan duduk di situ. Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai orang-orang gereja itu Yahudu berbicara fi haditsin ghairi, dalam pembicaraan yang lain, misalnya jual beli, perdagangan, sewa menyewa. Boleh kita berinteraksi dengan mereka, tapi tatkala Natalan jangan sekali-kali fala taq'udu ma'hum. Jangan. Itu perintah Allah. Bahkan Allah murka kepada orang-orang yang hadir Natalan, mengucapkan selamat Natal, hadir Natalan, dimurkai oleh Allah. Kata Allah SWT, fala taq'udu ma'hum innakum idzam mithluhum. Kalau kamu nekat, kalau kamu cengkal, kata orang sini ya, apa cengkal? Cangkolan, mokong, mokong. Kalau kalian mokong, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian persis dengan mereka. Kita buka tafsir dari ulama-ulama terdahulu. Di situ dikatakan fil kufri. Kalau kamu nekat duduk bersama orang-orang yang Natalan, kamu persis dengan mereka fil kufri, di dalam kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Innallaha jamul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik yang berbaju Islam, yang beridentitas Islam, bahkan dihormati oleh orang Islam, tapi tetap duduk bersama mereka, orang-orang Nasrani yang dalam keadaan Natalan. Sesungguhnya orang-orang munafik semacam demikian ini, innallaha jamul munafiqina wal kafirina, dan orang-orang yang kafir, yaitu penduduk gereja, fi jahannam jami'an, di neraka jahanam. Itu sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman problem kadang-kadang yang hadir Natalan tokoh kita, pimpinan kita. Saya ini pengurus NU, saya ini sebagai wakil Rois Surya MBC NU Singosari Malang, boleh dicek. Lah yang masuk ke gereja itu kadang-kadang tokoh NU, susah kita ini. Repot jadi warga NU. Kita diajak kufur, naudzubillahi min, dan nggak tahu akhlak Rasulullah kana khuluquhul Qur'an. Ini kan yang merusak justru orang dalam kita. Bapak-bapak kiai para habaib mengajak umat sekian banyak dan lebih banyak lagi untuk cinta Rasulullah, untuk hadir majelis maulid, hadir ngaji fikih, ngaji Al-Quran, ngaji tafsir. Tahu-tahu begitu keluar diajak untuk hadir ikut merayakan Natalan dengan perkataan-perkataan bermacam-macam tafsir. Kalau kita, orang tua kita dulu, saya yakin 100%, dan yang namanya Syekh Ali Rahbini itu bacaannya tafsir Jalalain. Tapi kalau tokoh-tokoh sekarang tidak, tafsir jalan lain. Yang haram jadi halal. Apalagi kalau ada fulus, wa ma adraka mal fulus. Apalagi yang senang
menghafalkan lagu gambus, wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting keluar dananya. Repot. Toko-toko yang yuhibbul dana ini repot. Ada haritano didatangkan demi untuk dana. Ya dah, ini yang susah, yang merusak akidah umat Islam. Kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang bawa-bawa di masyarakat mendidik agar umat Islam lestari, majelis-majelis diperkuat, tapi susah yang atas kerjasama dengan orang-orang non-muslim, dan repot macam demikian ini. Maka kita berharap masyarakat tidak perlu ikut kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Masyarakat cukup untuk mengikuti akhlak Nabi, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran, jalan itu akhlak Nabi. Salah satunya tadi surat An-Nisa ayat 140, dijaga. Jangan ada yang hari ini, esok, sampai akhir bulan yang naudzubillah min dzalik mau bersih-bersih gereja atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang tidak. Dunia maya banyak meme, foto-foto tokoh-tokoh Islam. Ya, saya tidak tahu benar tidaknya, tapi itulah yang kenyataan hidup, kenyataan di depan kita. Bukan lagi di depan kita, di HP kita, di saku kita. Masuk banyak meme-meme tokoh-tokoh Islam mengatakan selamat hari kelahiran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih. Betul? Ini pembodohan terhadap umat, pendangkalan terhadap umat, padahal Nabi Isa bukanlah Yesus. Biar orang Nasrani memperingati, mereka mempunyai keyakinannya, biar mereka menggunakan Natalnya, terserah mereka, kita tidak. Karena haram bagi umat Islam untuk mengikuti acara-acara di luar agama Islam, apalagi kalau itu acara-acara ritual non-muslim. Begini ritual non-muslim itu, kalau kita hadir ada beberapa masalah. Kalau kita hadirnya itu terpaksa ya? Karena suatu sebab, misalnya takut dibunuh, misalnya ya, macam-macam orang kan, antara atasan dengan bawahan, gitu ya, takut dikeluarkan dari kerjaan, dari maisanya, takut walhasil terpaksa dia ikut hadir di misa atau Natalan juragannya, misalnya. Tapi hatinya ini tidak cocok dengan acara Natalan itu, maka kehadirannya ini minimal makruh. Itu satu ya. Tapi kalau hadirnya dengan senang hati, ikut jaga gereja atas nama keselamatan gereja, ini dosa. Kalau dirinya masih meyakini bahwasanya dia tidak ikut kepada kekafiran, dia mengatakan itu urusan mereka, yang penting aku jaga agar aman, agar ritual mereka menyembah Tuhannya itu aman. Ini haram hukumnya, haram, berdosa. Tapi kalau masuk di wilayah mereka, ikut Natalan, ikut nyanyi-nyanyian penyembahan terhadap Tuhan selain Allah, khususnya Yesus, ya habisnya lagu kalam kudus dan segala macam, ini termasuk ar-ridho bil kufri kufrun, hukumnya murtad, na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang yang bertanya, apa boleh Pak Ustadz kita masuk gereja? Ada satu yang boleh. Apa itu? Tatkala penduduk gereja ingin masuk Islam, ingin bersyahadat semuanya, mulai dari pendeta sampai anggotanya, ingin baca syahadat, kita dihadirkan, maka kita tuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu boleh, namanya dakwah. Nah, orang sekarang tidak masuk gereja, tambah muji-muji mereka. Kadang-kadang memuji umat Islam yang menerangkan Al-Quran. Seperti dari ayat-ayat, wah itu kan ayat-ayat radikal. Na'udzubillahi min
Sejak kapan ada ayat radikal? Sejak kapan? Itu kan tuduhan orang-orang yang penuh dengan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Inilah saudara-saudara yang perlu kita kaji sekarang ini. Kita zamannya perang, tapi perang peradaban, perang pemikiran, ya, perang perekonomian. Kalau tadi Syekh Ali Rahbini dikatakan juga hadir dalam perjuangannya dalam dunia peperangan juga. Kita pun kalau mau, kita ini harus ikut berjuang. Kita akan melawan musuh-musuh kita yang tidak jelas. Bahkan kadang-kadang musuh kita adalah kawan kita, musuh kita adalah sahabat kita, musuh kita adalah orang sebangku di kantor dengan kita. Kadang-kadang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus tegas, kita harus perjuangkan eksistensi syariat Islam, Al-Quran sebagai pegangan, Rasulullah sebagai kiblat. Dikatakan tadi apa? Karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Itu baru satu ayat, masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengikat agar kita tidak keluar dari ajaran para ulama salaf yang ada dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf. Yang saya terangkan tadi ada, tafsirnya juga ada. Kalau mau baca tafsir semacam At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Jalalain dan sebagainya tentang ayat waqad nazzala alaikum al-ayah, yaitu surat An-Nisa ayat berapa? 140. Monggo silahkan dikaji di sana. Ini saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dan kitab-kitab para ulama tersebut menyampaikan. Bila mana bapak-bapak dan ibu-ibu yakin terhadap kebenaran Al-Quran dengan tafsiran para ulama, mari kita pegang. Tapi kalau bapak-bapak ragu dan lebih senang ingin modern, wah itu aliran-aliran radikal, enggak, saya besok tak ikut. Ya nyoba-nyobalah. Kalau ke gereja kan juga dapat makanan, kalau ke gereja kan dapat bingkisan. Ya terserah. Kalau mau menjual akidah untuk innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik macam demikian ini dan orang-orang kafir kelak di neraka bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua kita dilindungi oleh Allah SWT, kita dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita lebih cinta baca maulid daripada mengucapkan selamat Natal dan yang semisalnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita lebih percaya kepada ulama-ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran, hadis serta fatwa-fatwa ulama salaf dalam kitab-kitab mereka daripada pendapat-pendapat tokoh-tokoh sekarang yang tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya kecuali hanyalah hawa nafsu belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena waktu juga sudah malam, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan termasuk idkhal surur kepada keluarga dari Al-Maghfurlah Syekh Ali Rahbini. Mudah-mudahan menjadi obat yang menyebabkan kita menjadi rindu kepada beliau dan mengikuti maslak serta akhlak dan ajaran beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.